punya anak dua, Maura dan Dimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Hai, selamat siang pemirsa, saya Kak Ros. Hari ini akan menemani Anda di acara Rupi No Secret. Kita awali hari ini ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini berita yang menjadi sorotan kita adalah berita duka yang dari ini seorang politikus sekaligus juga mantan artis senior. Nurul Arifin. Pagi tadi ada kabar duka dari Nurul Arifin bahwa putri pertamanya yang bernama Maura Magnalia Madya Ratri meninggal dunia pagi tadi ya sekitar pukul 5 begitu karena jantung. Dan tim Rumpi sudah mengirimkan Rumpi Porternya untuk mewawancarai secara langsung untuk mendapatkan informasi lebih detail dan berikut hasil liputan kami. Rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan karena kami punya anak dua, Maura dan Dimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah sudah lemas. Karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi. Nah, kita keluarga besar. Kita ini ada perkumpulan komunitas senior, artis senior. Kita berduka dengan kehilangan sang putri ini. Pagi-pagi kita baca berita kaget ya, bahwa sang putri meninggal dunia. Ya, kita mengucapkan duka cita kepada Nurul dan kepada Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret mengucapkan turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada Mbak Nurul Arifin, Mas Mayong, dan keluarga, semoga diberi ketabahan. Menurut informasi, mendiang Maura akan dikebumikan besok begitu ya, hari Rabu. Ada berita lagi yang juga menjadi sorotan kita hari ini adalah tentang Riri Virus dan Nisa Sabian dan Ayus. Ini kembali menjadi sorotan ramai gara-gara kemarin ada wawancaranya di podcastnya Maya Estianti ya. Riri akhirnya mau diwawancara sama Maya Estianti dan kayaknya dia setuju disebut sebagai Maya Estianti jilid kedua lantaran ada duri dalam daging. Gitu ya. Coba kita lihat dulu cuplikan podcastnya dulu dong. Terus kemudian nanti ada cuplikannya itu yang lagi rame di TikTok adalah ternyata mereka tuh pernah story ya, Riri sama Ayus sama Nisa Sabian sender-senderan gitu, saling bersandar ya kan. Segitu dekatnya, tapi ternyata nah gitu. Coba kita lihat wawancaranya, ada nggak cuplikannya? Ada nggak? Ada, itu dulu coba kita lihat. Itu di mana tepatnya ya? Itu terjadi di mana? Apakah di kursi, di tembok, atau di mana gitu ya? Ini mungkin dua pelajaran buat kita semua sebagai perempuan ya. Walaupun adalah kalau itu memang
bahkan kalau ibuku tuh bilangnya walaupun saudara aja gitu nggak boleh tuh adik perempuan nginep di rumah kakak perempuan yang sudah menikah gitu ya. Apalagi ini nggak tahu siapa adek-adekan, aduh kamu ada adek, aduh jangan ya, mendingan disewain rumah sendiri aja. Kita lihat komentar netizen bunyinya ya Bu. Video tersebut menunjukkan kedekatan mereka yang luar biasa. Riri sama sekali tidak berpikir negatif sedikit pun. Perlu ya, kita perlu waspadalah. Karena kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan gitu. Lanjut berikutnya. Dari sini sedekat apapun pertemanan, kalau laki dan perempuan itu pasti akan ada sesuatu. Ya nggak pasti juga sih, tapi ya kalau udah nikah ya udahlah gitu ya, nggak usah deket-deket sama yang bukan muhrimnya. Lanjut berikutnya, apalagi bunyinya, komentarnya. Set, ada lagi nggak? Cuma 2 aja? Nggak seru kurang banyak. Oke, yang tidak kalah seru adalah bintang tamu kita hari ini. Siapakah dia? Kita mulai dari yang pertama, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Graciela Abigail, model sekaligus aktris berusia 9 tahun ini mengawali karir sebagai model sejak usia 3 tahun dan pernah menjuarai ajang Gading Model Search Kids tahun 2017. Artis cilik yang pernah masuk nominasi Best Children Role di Indonesian Movie Actors Award 2021 ini memulai debut aktingnya melalui film Habibie dan Ainun 3 tahun 2019 dengan memerankan tokoh Felicia Rashida Habibie, cucu dari Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Perempuan yang berciri khas rambut panjang dan poni depan ini membintangi serial Layangan Putus berperan sebagai Raya, anak dari Aris yang diperankan Reza Rahardian dan Kinan yang diperankan oleh Putri Marino. Dalam serial ini, Graciela viral karena adegan menulis surat tentang perasaan sedih dan kecewanya kepada sang papa karena menyakiti mamanya dengan selingkuh. Apakah Graciela Abigail paham dengan cerita dari film-film yang dia perankan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, kita sudah bersama dengan Graciela Abigail. Hai Grace. Halo. Terima kasih sudah hadir di sini loh Grace. Grace ini sekarang lagi banyak kamu cuplikannya ya tersebar di TikTok sejak kamu main di serial Layangan Putus. Ya. Tahu ya? Kamu sekarang banyak terkenal loh tuh ya. Profil Graciela Abigail, pemeran Raya di Layangan Putus. Gitu. Coba kita lihat ini cuplikan kompilasi beberapa film dan serial yang pernah dibintangi sama Grace. Kita lihat yang berikut. Oh, keren banget actingnya Grace. Grace, kamu bisa acting begitu siapa yang ngajarin? Belajar acting atau enggak? Enggak, ini berkat dari Tuhan. Oh gitu. Tapi latihannya gimana? Caranya latihan gitu. Waktu kamu dapat misalnya peran. Oh, ini adegannya mesti nangis nih Grace gitu. Latihannya gimana sih? Latihannya itu coba ngedalamin skripnya. Ngedalamin skripnya. Kamu baca gitu. Ya baca. Terus misalnya ada tulisan nangis nih, harus nih sedih nih gitu. Susah nggak sih kalau nangis harus netesin air mata gitu? Kadang susah, kadang enggak. Kadang susah, kadang enggak. Waktu di film itu Layangan Putus, kamu ngebayangin apa tuh sampai bisa nangis itu? Skripnya. Skripnya? Ya. Apa yang bikin sedih dari skripnya itu sampai kamu bisa ikutan nangis? Kan Mamim sama Papip juga mereka keren aktingnya, jadi aku tuh bisa ngikutin mereka. Karena mereka keren jadi kayak beneran gitu ya. Jadi kamu bisa ikut ngerasain gitu. Iya. Bahasa Inggris kamu juga bagus. Sekolahnya juga pakai bahasa Inggris sekolah. TK doang. Hah? Waktu TK. Waktu TK gitu. Nah, terus habis gitu kamu itu ngafalin, kalau skrip itu biasanya ngafalin atau ada yang bantuin kamu untuk hafal itu dialog-dialognya? Ngafalin sendiri. Gitu. Kalau suasana di tempat syuting tuh kayak gimana sih? Siapa panggilannya? Pipip sama? Papip sama Mamim. Mamim, ya. Ya. Gimana kamu kalau sama manggilnya apa Om Reza Radian sama Tante Putri? Papip. Papip, kalau sama Papip tuh gimana kalau di lokasi syuting? Ya seru-seruan, main-main. Main-main gitu. Kalau sama Mamim? Sama juga main-main. Main-main. Terus Ya. misalnya kalau mau adegan nih, misalnya ada adegan kamu sama Papip gitu. Itu biasanya ngapain dulu tuh latihannya atau ngapain dulu? Biasanya kita baca dulu. Baca dulu. Oh, terus kamu inget nggak ada mungkin nasihat dari Papip atau nasihat dari Mamim gitu buat kamu, ada nggak? Bilang apa Papip? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku lupa sih. Kamu lupa ya. Iya. Oke. Nah, terus habis gitu kan kamu itu mulainya dari umur 3 tahun katanya udah ikut modeling ya? Iya. Iya. Awalnya modeling dulu. Ini nih foto-fotonya. Ini umur 3 tahun. Ya ampun lucu banget. Ini kamu yang mau atau siapa nih yang pertama kali ngajak? Pertama kali ngajak tuh
Mama kenal sama marketing mall gitu kan. Terus Jadi aku diajakin fashion show, foto-foto. gitu. Nah, kamu berarti kan udah fashion show, foto, main film, main sinetron. Kamu yang paling kamu suka tuh yang mana? Aku paling suka tuh photoshoot. Photoshoot kamu paling suka. Kenapa kamu paling suka photoshoot? Karena seru kan foto-foto, tambahin foto di Instagram juga. Oh, di foto Instagram. Jadi itu kamu paling senang itu ya. Ya. Dari umur 3 tahun tuh. Heeh. Sampai sekarang juga. Udah bisa gaya-gaya gitu udah jago dong kamu. Enggak juga. Enggak juga. Grace, kalau misalnya kita mau lihat kamu berekspresi, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Coba kita pengen lihat. Kalau misalnya kamu lagi berekspresi apa nih? Lagi ngambek. Coba. Aku nggak mau main. Ya ampun, pinter banget sih. Oke, sekarang misalnya ekspresi kaget, gembira, kayak gimana? Yeay! Akhirnya aku dapat bonekaku. Ya ampun. Oke, sekarang kalau ekspresi sedih banget gitu, nggak bisa ketemu Papip. Ya ampun, pinter banget. Pinter banget. Kamu kan nggak ada ya, apa maksudnya kamu nggak ada sekolah khusus acting gitu, nggak ada ya? Enggak. Tapi kamu sering ngeliatin actingnya siapa? Pernah perhatiin actingnya siapa gitu nggak sih kalau di TV atau di film? Aku sering nonton film kayak tapi yang buat anak-anak. Yang buat anak-anak. Jadi kamu ngeliat actingnya dari situ. Kalau aktor-aktor atau artis-artis yang pernah kamu main bareng yang paling menurut kamu tuh wah actingnya ini panutan banget gitu siapa? Reza. Om Reza. Kenapa? Karena kan Om Reza udah 2 kali main sama aku. Terus aku lihat aktingnya itu keren banget. Keren banget. Pas acting apa? Adegan apa ingat nggak yang menurut kamu? Ih keren banget sih Om Reza tuh. Pas marah terus kayak ceritain masa lalunya gitu. Oh pas marah. Kenapa kok pas marah menurut kamu keren banget? Kan Om Reza biasanya nggak kayak gitu ya? Iya. Iya, orangnya baik banget soalnya ya. Coba kita lihat. Sekarang dia umurnya 9 tahun, ya kan? Nah sekarang coba kita lihat foto-fotonya. Ini yang pernah main sama Grace. Ini kan Papip ya. Ini Mamim. Terus ada ini Tante Anya, Tante Lydia. Kalau kan ini kalau kebiasaan kalian kalau di lokasi syuting. Ini pernah kan kamu ada satu scene sama Tante Lydia ada ya? Kalau Tante Lydia biasanya apa kebiasaannya kalau di tempat syuting? Biasanya ngapain? Biasanya tuh main-main sama aku. Main sama apa? Biasanya kita main TikTokan? kayak lompat-lompat gitu. Oh lompat-lompat gitu. Kalau sama Mamim? Kalau sama Mamim kita ke ngelawak. Oh ngelawak? Mamim yang lucu suka ngelawak? Iya. Oke. Kalau sama itu Papip? Kalau sama Papip kita main-mainnya hampir mirip-mirip di scene gitu. Mirip-mirip apa? Di scene. Di scene. Oh, di scene jadi beradegan gitu ya. Oh ya ampun keren banget sih Papip ya totalitas. Terus kamu berarti kan udah dapat uang saku sendiri dong berarti ya, Grace dari kecil. Emang ada tapi aku nggak pegang. Oh nggak pegang. Tapi kalau misalnya yang kamu kepinginin tuh apa lagi pingin apa sekarang? Aku lagi pingin boneka. Boneka apa sih? Boneka burung hantu yang lebar. Burung hantu yang lebar. Jadi yang nyimpan mama sama papa. Iya. Iya. Terus nanti kamu kalau tinggal minta ke orang tua. Gitu. Tapi cita-cita kamu katanya kamu nggak pengen cita-cita nanti gedenya jadi artis benar? Pengen jadi arsitek betul? Iya. Bener nggak mau jadi nggak jadi artis sampai gede? Aku juga nggak nyangka bisa jadi artis. Soalnya waktu kecil tuh aku pengen banget jadi dokter atau arsitek. Oh gitu. Nah sekarang masih pengen jadi apa nih? Aku masih pengen jadi arsitek. Oh masih pengen jadi arsitek. Terus teman-teman kamu, kamu sekarang sekolahnya online atau udah Udah tatap muka hari Senin sama Selasa. Udah tatap muka. Terus teman-teman bilang apa? Ini sinetron kamu yang ini serialnya booming banget. Pada bilang apa teman-teman? Teman-teman pada bilang acting kamu keren banget. Gitu. Nggak ada yang suka goda-godain kamu di sekolah nggak ada? Nggak ada ya. Terus kamu sendiri tahu nggak sih jalan cerita Layangan Putus itu tentang apa? Kamu tahu nggak sih? Aku nggak nonton filmnya. Kamu nggak nonton filmnya ya? Iya. Tapi kamu paling suka main-main adegannya itu di scene sama Papip.
Papip ya. Oke, baiklah. Kalau sekarang kamu kalau ke jalan-jalan gitu banyak lebih kenalin kamu yang suka minta foto gitu ada nggak? Ada. Manggilnya apa? Manggilnya Raya. Raya gitu ya, Raya. Apa bedanya atau persamaannya Raya sama Grace? Apa ya? Kalau dari sifat? Kalau dari sifat apa? Sama aja, suka main. Sama aja sih. Sama aja ya. Iya. Sayang Papip dan Mami. Dua-duanya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kamu ada ini nggak sih, misalnya nih banyak teman-teman kamu di luar sana yang pengen juga nih nyoba dunia acting kayak kamu gitu. Kamu ada saran nggak sih buat mereka gimana caranya supaya bisa acting kayak kamu, tapi sekolahnya juga bisa tetap lancar tuh gimana caranya? Biar bisa acting kayak aku tuh harus percaya diri Terus? dan belajar lebih lagi. Tapi kalau untuk sekolah kan kita bisa izin. Terus sekarang tugasnya kebanyakan aku masih online. Masih online, jadi bisa Iya. diatur ya, Iya. lebih gampang ya. Itu harus percaya diri. Gimana sih caranya percaya diri, Grace? Kalau kamu gimana diajarinnya? Kita ikutin aja. Terus kita coba ngobrol-ngobrol, Ngobrol-ngobrol, masa main-main. Kalau di lokasi syuting ya. Iya. Kalau misalnya mau fashion show atau mau pemotretan, suka deg-degan gitu nggak sih? Suka. Suka. Terus gimana caranya biar bisa ngatasin deg-degannya? Aku biar ngatasin deg-degan itu main-main sama orang di sana. Oh, pokoknya kamu main-main, jadi dinikmatin aja ya di sana. Iya. Gitu ya. Jadi kalau mau berkegiatan kayak Grace, tetap ya belajar, harus tetap belajar, bergaul ya, ngobrol, main-main sama lingkungannya gitu ya, supaya itu juga bisa membantu supaya lebih rileks, lebih santai gitu ya Grace. Iya. Grace, makasih banyak ya sudah hadir berbagi cerita. Sukses ya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya jadi arsitek. Amin. Nah, yang berikut ini aku juga punya tamu nih. Ini orang tua yang bapaknya dulu aktor juga, sekarang juga masih sih, tapi lebih terkenal anaknya kayak sekarang. Satu keluarga kemarin kita lihat sering banget di Singapura ya. Ini pindah ke Singapura atau gimana? Anak-anaknya semua kayaknya sekolahnya di Singapura. Ada berita apa tentang mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Gunawan Sudrajat, aktor berusia 49 tahun ini mengawali karir sebagai model dan pernah membintangi sinetron Air Mata Ibu tahun 1998. Pria yang sudah 18 tahun menikah dengan Sibila Ernova atau Lala hingga dikaruniai 2 anak ini sempat vakum syuting karena tinggal di Singapura bersama keluarga selama 1 tahun 9 bulan sejak Maret 2020 untuk menemani anak sekolah. Hairu, putra sulung Gunawan berusia 17 tahun ini 2 Januari lalu ikut ayahnya kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan program pendidikan dan belajar mengelola restoran. Sedangkan Haira, putri sulung Gunawan berusia 15 tahun ini masih menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan di Singapura ditemani ibunya. Benarkah Gunawan dan Lala rela LDR Jakarta-Singapura demi pendidikan anak? Dan bagaimana tanggapan Lala yang dituding operasi plastik oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Gunawan. Aduh, Gunawan ini 2 tahun terakhir ya. Kamu di sini, kamu nggak ikut ke sana ya? Ikut 2 tahun. dua tahun, setahun 9 bulan lah. Terus Persisnya. kenapa balik ke Jakarta? Keluarga, istri dan anak perempuan ditinggal di sana. Udah ada panggilan syuting ya? Satu ya, kedua udah terlalu lama ninggalin kantor ya, jadi aduh. Kepikiran ya. agak Oke. kepikiran Coba kita juga. lihat, kalau kita Google nih Gunawan, yang muncul adalah keluarga Gunawan. Yang terbuka adalah Singapura, katanya gitu. Gunawan, kamu 2 tahun di Singapura itu berarti selama pandemi. Ya. Kenapa sih? Kamu tuh pindah gara-gara pandemi atau gimana sih? Nggak, sebetulnya sih awalnya pengen nemani adik operasi di sana. Oke, operasi. Operasi after itu ternyata pas pandemi, Pandemi, pas kebetulan di sana border tutup juga, Iya. pas malamnya itu. Jadi kamu nggak bisa balik tuh? Nggak bisa balik juga, lockdown kan kalau nggak salah ya. Lockdown ya, semuanya lockdown. Indonesia, Singapura pun lockdown, nggak bisa kemana-mana. Ya udah stay. Terus anak juga online waktu itu kesempatan. Lama-lamaan kok, mohon maaf, pandemi semakin Iya, pandemi semakin mengkhawatirkan. dahsyat ya, makin dahsyat.
Akhirnya ambil keputusan ya udah anak-anak mau sekolah di mana? Tes lah di sana, diterima di sana, sekolah lah di sana. Oh gitu, sampai 2 tahun ini. Jadi Sampai. mereka itu apa tuh kelasnya atau grade-nya apa tuh? Grade-nya itu di kelas 10 sama 11 ya. 10 sama 11. 10 dan Nah, 11. ini luar biasa loh, pandemi itu biasanya job-job syuting terus semua banyak yang berkurang ya kan. Apalagi ini terlockdown di Singapura. Gimana gaya pola keluarga ini? Ini kan biaya membengkak semua ya. Apa yang mereka kerjakan? Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.